mulai pelajaran pada pagi hari ini akan kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa Amin. Baiklah, untuk hari ini ada yang tidak hadir. Hadir semua, Pak. Pak, kenapa Ibu? Tidak hadir. Habis sunat. Oh, baiklah. Ada yang masih ingat materi yang lalu? Iya, Pak. Oh, Tapi tak. kan Oh, nah, selanjutnya pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu minjam meminjam. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? transaksi orang pinjam orang. Nah, gambar ini adalah orang sedang meminjam buku. Nah, sekarang itu kita akan memasuki pengertian pinjam meminjam. Nah, untuk pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut arya. Arya berasal dari bahasa Arab artinya pinjam. Pinjam meminjam menurut istilah syara ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seorang kepada orang lain tanpa imbalan dan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan secara manfaatnya secara utuh dan tepat waktu. Oke, selanjutnya kita memasuki hukum pinjam meminjam. Nah, di sini ada yang mau bacain? Oh, asli. Baca asli, untuk mubah asli. Mubah artinya boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Sunnah artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya lantaran dirinya tidak punya. Misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu. Lanjut Pak. Wajib artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Makruh artinya jika pinjam meminjam berdampak pada hal yang makruh seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada seorang kafir. Haram artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Nah, itu adalah bentuk pinjam meminjam. Nah, adapun yang untuk sunnahnya itu artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya lantaran dirinya tidak punya. Nah, misalnya yaitu mengantar tamu. Nah, misalnya ini di rumah Abang Reki, dia ingin mempunyai tamu. Nah, sedangkan rumah tamunya ini jauh dan dia ingin mengantar tamunya tersebut. Namun Abang Reki ini tidak mempunyai kendaraan seperti apa? Sepeda atau motor. Nah, jadi Abang Reki ini boleh meminjam motor tetangganya tersebut untuk mengantar tamunya. Nah, selanjutnya yaitu wajib. Nah, contohnya itu seperti ada seorang kainnya itu hilang. Nah, kalau kita tidak meminjamkannya itu dia akan telanjang. Nah, di situ kita boleh dan wajib meminjamkan kain tersebut untuk dia supaya menutupinya dan tidak telanjang. Nah, selanjutnya yaitu haram. Nah, contohnya itu seperti untuk berbuat kejahatan seperti meminjamkan pisau kepada yang peminjam untuk meminjamkan. Nah, yang membunuh. Ya. Baik, itu sampai sini sudah paham? Paham ya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan memasuki rukun dan syarat pinjam meminjam. Nah, ada yang mau baca di sini lagi? Saya Pak. Oke, silakan Pak Iza. Rukun dan syarat pinjam meminjam. Adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjami syaratnya balik, berakal, bukan boros, tidak dipaksa. Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri. Adanya musta'ir, yaitu
dengan perjanjian waktu untuk mengembalikan. Baik, terima kasih Mbak Ida. Nah, di sini ada yaitu syaratnya pinjam meminjam, yaitu yang pertama balik, kakak, hilang pengurus dan tidak dipaksa. Ada yang tahu contohnya yang waktu minjam meminjam bagaimana? Seperti kita Bang Dandi meminjam pulpen ke Bang Eki. Nah itu kita itu tidak boleh meminjamnya secara Paksa. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita meminjam barang itu kita tidak boleh merusak dan kita harus Mengembalikannya dan menjaganya. Selanjutnya yaitu kita akan masuki tanggung jawab dalam pinjam meminjam. Nah, baik satu orang lagi, siapa yang membaca? Saya Pak. Oke, silakan dia. Maju. Tanggung jawab dalam pinjam meminjam. Tanggung jawab memberi pinjaman, menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal, tidak didasarkan atas riba. Tanggung jawab peminjam harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat selama barang itu ada pada peminjam. Tanggung jawab berada padanya, memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya, tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Apabila barang pinjaman rusak, peminjam wajib memperbaiki atau menggantinya. Baik, terima kasih Mbak. Nah, itu kan ada tanggung jawab memberi pinjamannya itu menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Nah, kita itu misalnya ingin meminjam suatu barang, kita itu harus meminjamkannya dengan ikhlas. Ketika kita tidak ikhlas, kita itu tidak boleh meminjamkannya karena ya, bersalah. Nah, ya benar. Selanjutnya kita itu harus apabila ada orang yang meminjam barang ke kita itu harus meminjamkan barang yang milik kita dan bukan milik orang lain. Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab peminjam. Harus memelihara benda pinjamannya dengan rasa tanggung jawab. Nah, seperti tadi itu meminjam nah, ya meminjam sepeda ke Riki. Nah, dia itu harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga sepeda tersebut jangan sampai Nah, terus dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat. Nah, adapun untuk mengembalikan pinjaman dengan tepat yaitu seperti mengembalikannya waktu sebelum tanggal yang ditentukan seperti nih Kak Tia nih minjam barang ke Susi, terus Susinya bilang ntar saya kembaliin ya gitu kan. Nah, terus Tia ini harus mengembalikannya sebelum siang tersebut. Jadi kita itu harus mengembalikan barang itu dengan tepat. Ya. Nah, terus kita itu ketika meminjam barang, kita itu tidak boleh merusaknya. Apalagi menjualnya itu tidak boleh ya. Iya. Soalnya kita itu meminjam. Nah, selanjutnya yaitu kita boleh meminjamkan barang pinjaman pada orang lain. Nah, seperti kacamata Yunani. Nah, kan Riki meminjamnya. Terus Dandi ini ngelihat Riki pakai kacamata Yunani itu bagus, jadi Dandi itu pinjam kacamata Yunani. Nah, di situ Riki itu boleh apa tidak untuk meminjamkan kacamata tersebut? Tidak boleh. Kenapa? Karena membahayakan. Terus belum
Izin. Nah, terus misalnya kita waktu meminjam barang tersebut dan barang itu rusak, kita harus Menggantinya. atau Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kami minta maaf. ya benar, minta maaf juga. Ya. Minta maaf. Baik, selanjutnya yaitu kita memasuki hikmah pinjam meminjam bagi peminjam. Ada yang ingin baca? Saya Pak. Oke, silakan isi. Hikmah pinjam meminjam bagi peminjam dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat sesuatu yang belum dimiliki. Bagi yang memberi pinjaman sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur, membantu orang yang membutuhkan, meringankan penderitaan orang lain, disenangi sesama serta di akhirat terhindar dari ancaman Allah. Tidak Pak. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Tidak baik. Pak. Ada ya. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian kelompok, yaitu kelompoknya ada orang, terus akan Bapak tunjuk siapa yang akan memperagakan tentang jual beli tersebut. Ya. Oke, Bapak tunjuk dan Samarti. Maju ke depan. Baik, untuk yang lainnya harap menyimak teman tersebut ya, yang menanyakan tentang pinjam meminjam. Oke. Oke, harap dilihat ya. Baik Pak. Silakan tadi ngerti. Yang betul. Iya. Nah, Benar. boleh boleh nanti ada sebenarnya makanya apa yang memperhitung agent apa bisa ya Kalau lecet gimana? harus tanggung jawab, harus kamu ganti motor saya. Tidak boleh. Nanti saya berikan. Terima kasih. Ya. Masa motor saya Kasih Ci. siap aman kan? Lecet sama kayaknya. Ganti rugi 500.000. Tapi lagi ada dia Ci, minta maaf ya. Oh iya lah. Saya ini baik hati kamu, saya maafkan. Siki. Ya. Oke, terima kasih. Oke, dari yang teman kita yang peragakan ada yang ingin menyimpulkan? Pak. Oke, silakan. Anissa. Pinjam itu syaratnya harus disetujui oleh kedua belah pihak dan harus bertanggung jawab yang meminjamnya dan jangan lupa dikembalikan dengan keadaan utuh. Itu ya Pak. Ya, terima kasih Anissa. Oke. Gimana semuanya sudah paham? Sudah Pak. Oke, sekarang Bapak akan kasih tugas kalian di bukunya di halaman 51.
Ya, satu orang. Siapa yang bisa? Nah, ayo, Yunan. Pinjam meminjam itu masalahnya mubah Kak. Ya. Lagi. Boleh dilakukan jika kedua belah pihak setuju. Ya. Nah, mungkin sudah paham semua ya untuk materi pada pagi hari ini. Paham, Pak? Oke, baik. Baiklah, diharapkan anak-anak pada pulang nanti materinya dibaca lagi, dipaham lagi, biar tidak lupa ya. Baiklah, mungkin itu saja dari Bapak. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum pulang. Baiklah, sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa